Ya, alhamdulillah sehat. Kak Ivan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sore ini yang akan dibahas mengenai apa, Ustaz? Ya, insya Allah kita akan membahas sore ini yakni ketika jin menjinahi manusia. Jin menjinahi manusia. Ya. Ini menarik sekali nih pelajaran. Baik, kita siapkan, kita simak baik-baik silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sifa'ul qulubi wa du'a'ihal ladzi arsalallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pendengar muslim setia DSK 103,2 FM, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya Reza Abu Bilal dalam kajian ruqyah, dan insya Allah nanti ada konsultasi ruqyah dalam gelaran Munara Cahaya Ruqyah. Insya Allah saya akan mengangkat tema judul kajiannya yakni ketika jin menjinahi manusia, dan kita juga sedikit membahas tentang buhul gangguan isak atau jin pencinta di dalam tubuh wanita. Ya, mengapa jin bisa menjinai? Kita harus tahu dulu ya, ada beberapa poin di sini ketika jin menjinahi manusia. Ada 2 poin. Poin yang pertama yakni jin itu bertasyakul ya, atau mewujudkan dirinya ya, jadi menyerupai wujud manusia ya, maupun wujud-wujud yang lainnya secara zahir ya. Jadi bangsa jin ini bisa bertasyakul ya, menyerupai ya, bisa menyerupai manusia, dan ini perzinahan secara zahir ya, ini terasa ya. Jin ini bertasyakul biasanya menyerupai suami ya, atau menyerupai laki-laki dan sebagainya ya. Dan ini biasanya golongan bangsa jin yang bisa bertasyakul seperti manusia ya, menurut Syekh Abdul Salam Bali ya, ini jin-jin yang suluman-suluman yang luar biasa ya, seperti genderuwo kalau kita ya. Ya, ini akan bisa menampakkan dirinya wujud manusia. Ya, makanya kalau ada sesuatu yang terasa padahal ini adalah penampakan dari bangsa jin ya, menyerupai manusia. Jadi jin ini menjinahi manusia dengan bertasyakul ya, merupakan wujud aslinya, bukan wujud aslinya, jadi bertasyakul menampakkan wujudnya ya, seperti manusia dan lain sebagainya. Dan ini biasanya terjadi kalau seseorang istri yang sedang kesepian ya, didatangi laki-laki atau suaminya pulang padahal bukan. Dan ini banyak kasus-kasus ruqyah yang pernah saya tangani ya. Jadi ada seorang ibu-ibu ya, ditinggal lama oleh suaminya yang pergi berlayar. Jadi seolah-olah suaminya ini datang, dia heran, kok suamiku sudah pulang padahal dia ngelaut masih beberapa bulan lagi di laut. Ya, seperti biasa, seperti hubungan manusia dengan manusia, padahal ini adalah jin yang bertasyakul ya. Jadi mewujudkan dirinya seperti manusia. Dan ini secara zahir, jadi jin ini menjinahi manusia ya. Kalau laki-laki pun juga sama ya, ini juga bertasyakul, juga bisa berbentuk wanita dan lain sebagainya ya. Jadi melakukan seperti melakukan zina yang sempurna ya, zina yang sempurna secara total, secara kuli ya. Jadi secara kuli, secara total, itu zina secara sempurna dengan bangsa jin bertasyakul. Yang kedua, poin yang kedua adalah bangsa jin ini masuk ke dalam tubuh ya. Jadi bangsa jin ini masuk ke dalam tubuh wanita atau laki-laki ya, lalu menyetubuhinya ya. Jadi biasanya mereka itu ke dalam organ vital ya, atau kemaluan ya. Ini biasanya dalam keadaan ru'yah, dalam keadaan mimpi ya, atau al-hulum, merasakan mimpi-mimpi buruk, termasuk mimpi jima, mimpi bersetubuh dan lain sebagainya. Jadi bangsa jin ini bertasyakul menampakkan wujudnya ya, secara ru'yah, secara mimpi ya. Biasanya dia ini menyetubuhi
targetnya ini ya itu melalui alat vital atau kelamin ya. Ini biasanya ciri-cirinya senantiasa melakukan orgasme atau masturbasi atau onani dan lain sebagainya. Makanya orang yang senantiasa melakukan disorientasi seksual atau melakukan masturbasi, onani dan sebagainya, ini adalah ciri manusia yang terkena gangguan isok, gangguan jin pencinta, atau dia sedang dizinahi oleh bangsa jin melalui alat vitalnya. Jadi ada khayalan ya, ada khayalan, halusinasi, ada kecenderungan disorientasi seksual atau syahwat yang berlebih. Ya, syahwat yang berlebih inilah ciri bangsa jin sedang menyetubuhi manusia melalui alat vital. Ya, jadi dia melakukan orgasme, dia melakukan onani, ya, dia berkhayal tentang yang jorok-jorok, ya, lalu ada yang tergebu-gebu. Nah, ini adalah jadi bangsa jin ini poin yang kedua, menyetubuhi mangsanya ini melalui dalam tubuh kita, bisa di alat vital dan lain sebagainya, ya. Jadi ciri-cirinya tadi senantiasa melakukan onani, masturbasi, ada disorientasi seksual, ya, syahwat yang berlebih dan sebagainya. Dan ciri selanjutnya adalah senantiasa ada lebam, ya, ada bekas cakaran, ada bekas merah-merah. Jadi kalau pendengar DSK atau sahabat Facebook semua, kalau sering mengalami keluhan, kalau bangun tidur itu suka ada lebam, ya, ada merah atau cakaran dalam tubuhnya, ini adalah ciri bahwa kita ini sedang diganggu oleh bangsa jin, ya, dengan gangguan-gangguan jin pencinta atau bangsa jin sedang berusaha untuk menzinahi kita. Ya, makanya ada bekas lebam merah, ya, memerah, lutut tiba-tiba kok biru, ya, kok ada biru-biru, ya, kok tiba-tiba pada merah di daerah paha, daerah betis dan lain sebagainya. Lalu senantiasa mimpi jima, ya, mimpi jima yang nyata. Jadi seolah-olah tuh seperti merasakan dia enggan sekali untuk melakukan hubungan intim kepada pasangannya, tetapi dia suka masturbasi, ya, dia suka ada fantasi-fantasi seksual yang di luar dari kewajaran. Ini salah satu ciri-ciri dari ketika bangsa jin itu sedang menzinahi manusia melalui alat vitalnya. Jadi ingat bahwa yang dimaksud almas, orang yang kerasukan itu bisa mempengaruhi 4 sebab. Ya, sebab yang pertama, jadi bangsa jin itu memasuki dalam tubuh manusia melalui akal dan pikirannya. Jadi manusia itu dibuat ada perasaan cemas, perasaan takut, dibuat pikirannya senantiasa berkhayal, berfantasi dan sebagainya. Jadi jin itu masuk melalui akal. Jadi rusaklah akal manusia itu setelah dia dimasuki atau kerasukan bangsa jin. Melalui akal dan pikirannya dirusak. Makanya orang yang terkena ciri, ya, ketika bangsa jin itu sedang menzinahinya, maka pikiran ini senantiasa victor, ya. Pikiran kotor. Jadi pikirannya ada disorientasi seksual, rasa seks yang bergebu-gebu. Ya, ini hati-hati karena merusak akal. Yang kedua ada secara fisik. Kalau ciri-ciri wanita maupun laki-laki yang senantiasa dizinahi oleh bangsa jin, jadi ciri-ciri fisiknya itu ada bekas lebam, ya, memerah, biru, pangkal paha, pada lutut, pada betis, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri, ya. Terus suka masturbasi, ya, tiba-tiba kok ada ereksi tegangan yang luar biasa, ya. Ini hati-hati, ini juga adalah bangsa jin yang masuk melalui organ vitalnya, karena akan mempengaruhi secara hisi, secara badan ini kok ada yang berbeda, kok kerasa bergebu-gebu, kok hasrat seksual yang luar biasa. Ya, lalu yang ketiga akan mempengaruhi di dalam hatinya. Ya, maka bangsa jin itu akan mempengaruhi hati manusia. Ya, jadi dibuat kok dia rasa benci, rasa kesel sama suaminya, ya, sama pasangannya, kok dibuat tidak cinta lagi, bahkan senantiasa ingin bercerai dan sebagainya. Itulah kalau bangsa jin, ya, yang mencintai manusia pasti akan dibuat
kebencian-kebencian. Dan ini yang menjadikan tujuan-tujuan ambisi dari sihir itu sendiri, yaitu dalam tafrik pemisah atau perceraian. Karena setan-setan itu mempelajari sihir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Dan setan itu mempelajari sihir. Ya, jadi sihir-sihir mereka itu mempengaruhi akal manusia, mempengaruhi hati manusia agar dia senantiasa membenci pasangannya. Ya, lalu senantiasa menolak hubungan intim. Nah, hati-hati kalau ada seorang istri yang senantiasa menolak hubungan intim pada suaminya, ini salah satu dari gangguan jin. Gak mau melayani suaminya, atau sebaliknya, seorang suami yang tidak mau melayani istrinya, ya, impoten, ini juga sama. Ya, jadi jin itu masuk melalui alat vital, sehingga alat vitalnya ini tidak mau ereksi, tidak mau tegang, ya, impotensi, ejakulasi. Ini juga salah satu gangguan bangsa jin yang masuk almas ke dalam tubuhnya. Ya, maka melalui organ vital tadi. Ya, maka ini adalah ciri-ciri dari bangsa jin itu kalau sudah masuk ingin mencoba menjinahi atau menyetubuhi manusia. Ya, lalu bagaimana solusinya? Ya, jadi solusinya adalah yang pertama, senantiasa kita melakukan doa perlindungan. Ya, kalau kita ingin melepas pakaian, ini khusus akhwat ya, atau laki-laki juga. Kalau kita melepas hijab, melepas kerudung, melepas pakaian, baca doa bismillah, ya, atau senantiasa berta'awuz, memohon doa perlindungan, ya. Ini senantiasa. Kalau kita masuk kamar mandi baca doa, kita keluar kamar mandi baca doa, kita mau tidur baca doa, melepas pakaian baca doa. Ketika kita hendak bepergian baca doa, ketika kita melakukan hubungan intim pasutri, pasangan suami istri membaca doa. Jadi senantiasa zikrullah sebagai pelindungan dirinya agar tidak ada bangsa jin yang mencintainya, menyukainya. Ya, lalu terapi ruqyah mandiri. Ya, nanti silakan bisa dipraktekkan, bisa dicontohkan ya. Nanti pendengar Facebook semua atau pendengar Radio DSK, nanti tangannya ya silakan ditepalkan ini seperti orang berdoa, lalu kita membaca ta'awuz ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita baca 3 kali, lalu kita baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baca 3 kali, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, haramkan tubuh hamba dihinggapi oleh syaitan, dihinggapi oleh bangsa jin. Ya Allah, jadikan tubuh hamba buruk rupa untuk mereka, ya Allah. Ya, haramkan tubuh ini, ya Allah, untuk dihinggapi bangsa jin. La haula wa la quwata illa. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar tubuh kita ini Allah haramkan dihinggapi bangsa jin, dan hanya dihalalkan kepada suami kita atau pasangan kita. Jadi meminta kepada Allah Ta'ala, lalu kita membaca Al-Fatihah, ya, kita membaca ayat kursi, tiupkan, ya, lalu kita membaca surah Al-Mu'minun untuk pembentengan. Ya, surah Al-Mu'minun ayat 97 dan ayat 92. Ya, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Tiupkan. Lalu kita membaca surah Yasin ayat 9, ya. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Tiupkan. Lalu kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita tiupkan ke telapak tangan kita usapkan ke sekujur tubuh, ya. Lalu doa-doa tadi juga kita tiupkan ke air, ya. Air ini bisa kita untuk minum dan bisa untuk mandi, ya. Jadi sering-seringlah kita melakukan ruqyah mandiri. Lalu juga bisa dengan menggunakan minyak zaitun, ya. Nanti minyak zaitun ini bisa dioleskan ke area kemaluannya, ya, minyak zaitun. Ya, lalu dengan minyak kasturi, ya, kita oleskan misalkan di area pelipis ini, ya, di atas alis kita oleskan, lalu di area telengkuk, ya, kita oleskan di dada juga, dan di belakang kepala, ya, kita usapkan dengan minyak kasturi. Ini lakukan sebelum tidur, dan diusapkan juga ke area alat vitalnya kalau hendak melakukan hubungan intim atau hendak tidur. Ya, ini solusi untuk bagaimana cara
menangkal ya, agar kita terhindar ketika bangsa jin ini akan menzinahi, atau kita terhindar dari gangguan jin, dari jin-jin yang penuh syahwat untuk mencoba memperkosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Baik, para kanca, kita akan jeda sebentar. Setelah itu kita akan buka sesi interaktif. Ya, insyaallah sahabat Facebook semua. Ya, tadi kita sudah sedikit menyimak paparan dengan apa yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa bagaimana ketika jin menjinai manusia tadi ada ciri-cirinya. Jadi solusinya lakukan senantiasa doa perlindungan atau ruqyah mandiri ya. Jadi dengan membaca Al-Fatihah ya, membaca ayat kursi ya, lalu membaca surat Al-Mu'minun 97 dan 98, lalu membaca surah Yasin ayat 9. Kita tiupkan ke telapak tangan atau kita tiupkan melalui media air ya. Air itu untuk kita minum dan air itu untuk kita mandi. Ya, kita niatkan, ya Allah, haramkan tubuh hamba dihinggapi bangsa jin. Jadikan tubuh ini buruk rupa untuk mereka. Ya, ya Allah, sesungguhnya hamba hanya mencintai pasangan hamba. Ya, jadi minta pada Allah Ta'ala agar tubuh ini diharamkan oleh Allah Ta'ala agar tidak dihinggapi oleh bangsa jin. Lalu kalau kita ingin mengenal apa ciri-ciri dari jin pencinta, kalau ini sudah masuk melalui ke dalam tubuh manusia ya. Jadi ingat bahwa bangsa jin ini kalau sudah masuk dalam tubuh manusia, tadi kan saya sudah menjelaskan dua ya, bahwa ketika jin menjinai manusia ada dua sebab atau dua faktor ya. Jadi faktor yang pertama, bangsa jin ini bertasyakul, menyerupai wujud manusia, sehingga terjadilah perzinahan secara sempurna, secara nyata ya, secara zahir terasa. Lalu yang kedua, masuk ke dalam organ vital atau melalui ru'yah, melalui mimpi. Jadi orang yang senantiasa mimpi jima, mimpi berhubungan seksual, hubungan badan, atau senantiasa ada disorientasi seksual, suka onani, masturbasi, ini juga ada salah satu ciri-ciri dari ketika bangsa jin itu menzinahi manusia. Ya, kalau sudah masuk melalui buhul, ya, mengikat, biasanya buhul-buhul dari jin pencinta ini, yakni mereka akan memakan rahim. Ya, ini khusus untuk wanita. Jadi kalau di area rahim ya, atau di area perut. Makanya kalau buhul sihir ini sudah ditiupkan melalui bangsa jin di dalam perutnya, maka akibat atau dampak dari senantiasa dijinai bangsa jin atau dicintai bangsa jin, ini yang pertama adalah akibat dari itu sendiri. Jika buhul sihir ini masuk ke dalam rahim maupun ke dalam perut seorang wanita, jadi yang pertama itu sulit punya keturunan. Ya, hati-hati sahabat Facebook semua, ciri dari orang yang terkena gangguan jin ya, dicintai bangsa jin itu sendiri, maka yang pertama sulit punya keturunan. Ini ciri yang pertama. Padahal kita sudah cek medis normal, tapi sulit punya keturunan. Sudah 5 tahun, 10 tahun berumah tangga, 20 tahun, tetapi belum memiliki keturunan. Yang kedua adalah lemah kandungan. Ya, ini dari ciri dari gangguan isyak atau gangguan jin pencinta ya. Jadi dia menanamkan buhul sihirnya ini di dalam perutnya ya. Maka akibatnya, dampaknya, ciri-cirinya sulit punya keturunan. Yang kedua, lemah kandungan, mempunyai penyakit miom, kista, sudah diangkat miom kistanya tetapi masih terasa atau masih sakit ya, sudah dioperasi tapi masih sakit lagi, numbuh lagi miomnya, numbuh lagi kistanya. Lalu yang keempat, hamil di luar kandungan atau disebutnya hamil anggur ya, sama seperti lemah kandungan ya. Lalu senantiasa mengalami keguguran. Jadi yang sering keguguran sekali, 2 kali, 3 kali, ini juga ciri dari gangguan jin itu sendiri. Lalu senantiasa pendarahan ya, istihadah atau pendarahan yang luar biasa, bahkan sampai sebulan, 2 bulan ya, senantiasa pendarahan. Lalu ada masalah di area kewanitaan seperti keputihan, flek, bau dan sebagainya ya. Lalu ada masalah juga pada pencernaan. Kenapa? Karena
buhul dari gangguan jin pencinta ini masuk ke area perut dan rahim, sehingga dia akan memakan hormon-hormon, sehingga makanya dihalangi sperma itu saat masuk ke rahim, ya, dihalangi sehingga dia menanam buhulnya dalam rahim sehingga sulit punya keturunan. Alhamdulillah banyak testimoni atas izin Allah Ta'ala, klien-klien kami setelah diruqyah ya ini sembuh dan mempunyai anak, bahkan langsung segera hamil. Bismillah atas kekuasaan Allah Ta'ala. Maka oleh karena itu penyebabnya kita harus tahu kenapa ini terjadi, terkena gangguan jin pencinta. Selain karena syahwat, ya ini ada sihir, ada hasad, maupun trauma kesedihan yang mendalam. Maka oleh karena itu solusinya perbaikilah keharmonisasian dalam rumah tangga. Yuk intensitas dalam hubungannya diperbaiki dengan suaminya, senantiasa ikhlas ridha memaafkan kesalahan orang lain, insyaallah, dan lakukan ruqyah syariah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita masuk lagi dalam sesi yang kedua, yakni sesi konsultasi dan interaktif. Insyaallah kita langsung masuk on air. Desa 103,2 FM Ajangku yang Karawang. Para kanca, kita lanjutkan acara ruqyah sore hari ini di sesi interaktif. Kita akan membahas pertanyaan dari para kanca yang dikirimkan melalui SMS 0831281032 atau melalui WhatsApp dan juga teleponnya di 081210811032. Baik Ustaz, kita mulai sesi interaktif. Iya, silakan. Dan satu pertanyaan munggaran. Mangga. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah seperti LGBT ini termasuk gangguan jin? Iya, LGBT ya, disorientasi seksual ini juga salah satu dari gangguan jin ya, gangguan jin pencinta. Makanya ada keabnormalan dalam seksual. Ya, ini salah satu gangguannya seperti hiperseks ya, LGBT dan lain sebagainya, transgender. Ini adalah gangguan setan, gangguan jin. Karena kenapa? Karena keluar dari fitrah. Ya, keluar dari fitrahnya sehingga ada disorientasi seksual atau ada abnormal dalam seksual ya, ini salah satu gangguan jin. Biasanya tekan saja kalau di ruqyah ya di spot-spot area betis, pangkal paha ya, atau di pinggul ya, insya Allah dengan ruqyah syariah dan dengan tazkiyah, muhasabah, tobat, ini cara untuk meruqyah orang-orang yang terkena LGBT ya, bisa lesbi maupun homoseksual ya. Maka yang pertama adalah melakukan pendekatan ya, jelaskan tentang bagaimana kisah-kisah ya, hukuman-hukuman para LGBT ya di zaman Nabi, bagaimana hukumannya, ancamannya, azabnya. Lalu kita bimbing dia untuk tobat. Ya, kita cari dulu, biasanya bisa terjadi karena ada trauma ya, faktor trauma seksual, ada pelecehan seksual waktu masa kecil ya, atau ada rasa sakit hati, atau mungkin karena pergaulan, atau memang ini karena gangguan jin. Maka dicari dulu latar belakangnya secara emosional. Ya, dicari dulu, digali dulu, lalu bimbing pasien ini untuk ajak bertobat, tinggalkan bahwa ini sesuatu yang Allah laknat. LGBT ada perbuatan yang Allah laknat. Ya, ini dosanya besar sekali ya. Bahkan binatang aja tahu mana yang harus dikawini ya. Ini masa manusia laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ini sesuatu yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ya, ini sudah pernah Allah kisahkan di zaman-zaman dahulu. Maka oleh karena itu ajak untuk bertobat. Ya, kalau hanya diruqyah saja tidak mempan kalau tidak diajak dia sungguh-sungguh untuk bertobat. Kita berikan ancaman-ancaman, hukuman-hukuman bagi mereka pelaku-pelaku LGBT. Mungkin mudah-mudahan insyaallah dengan ini akan tergugah hatinya untuk menggugah kembali keimanannya sehingga dia mau bertobat. Nah, insyaallah selanjutnya kita lakukan ruqyah. Sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz mau bertanya bagaimana cara menghilangkan pelet lewat bacaan Al-Quran? Pelet mau bacaan Al-Quran. Ya, jadi kita harus tahu dulu ciri-ciri dari pelet itu sendiri ya. Apakah ini mahabbah atau bukan, atau mungkin hanya kesemsem gitu. Sehingga ada perasaan menggebu di dalam dadanya atau menggebu di dalam syahwatnya sehingga kita cinta
cintanya kita ini melebihi cinta Allah dan Rasul, ini nggak boleh ya, dilacak dulu. Lalu bagaimana cara menghilangkannya ya? Cara menghilangkannya dengan lakukan ruqyah syariah ya, dengan lakukan ruqyah ya. Kita lakukan ruqyah mandiri, membaca Al-Fatihah ya. Kita membaca ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Afal Anas ya, kita tiupkan ke telapak tangan atau melalui air itu kita minum dan air itu kita buat mandi ya. Terus kita lacak dulu ini dari mana, apakah ini mahabbah melalui makanan atau minuman ya, atau melalui wirid-wirid ya. Maka kita akan ketahui dari ciri-ciri itu sendiri untuk bagaimana bisa membatalkan sihir dari mahabbah, sihir dari pelet ya. Tapi yang diajarkan baginda sallallahu alaihi wasallam cara menghilangkan sihir adalah dengan cara ruqyah. Ya, insyaallah dengan lakukan ruqyah. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah benar seorang laki-laki atau manusia ini bisa menikahi jin? Ya, laki-laki dan apakah bisa menikahi bangsa jin? Ya, kalau dalam yang dikatakan Ibnu Taimiyah bahwa itu pernah terjadi ya antara perkawinan antara jin dan manusia, walaupun kita nanti nggak jelas nasabnya seperti apa, tetapi jelas ini melanggar dari nas itu sendiri ya, karena Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Karena Allah Ta'ala itu menciptakan jin dan manusia berpasang-pasangan dari jenisnya. Nah, di sini dari jenisnya, artinya manusia dengan manusia, jin dengan jin, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, ya dengan jenisnya. Jadi kalau ada perkawinan antara jin dan manusia, ya ini rusak dari fitrah itu sendiri. Padahal jelas Allah menciptakan jin dan manusia ini dalam surat Ar-Rum berpasang-pasangan dari jenisnya yang kau senangi. Tujuannya apa? Waj'alna bainakum mawaddata wa rahmah, agar mereka ini berdua Allah himpunkan dalam pernikahan, saling mawaddah, saling warahmah, saling mengasihi, saling mencintai, menyayangi. Ya, ini fitrah. Makanya kalau ada perkawinan bangsa jin dan manusia ini biasanya terjadi di ilmu-ilmu sihir ya, ada perjanjian dan sebagainya. Orang-orang yang ahli supranatural, ya metafisika, ya para penyihir, para dukun. Jadi mereka bersekutu dengan bangsa jin dengan embel-embel tadi perkawinan dan sebagainya. Padahal ini jelas bertentangan dengan hukum syara, bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana caranya mengusir jin yang bisa membaca Al-Quran? Iya, mengusir jin yang bisa membaca Al-Quran saja terus. Kita baca aja. Jin qarin ya dalam tubuh manusia, karena jin qarin ini adalah jin yang berada di dalam tubuh manusia pada saat dia itu sudah Allah tiupkan ruh di dalam rahim sang ibu. Maka ulama mengatakan bahwa lahirnya satu manusia di bumi, maka lahirlah 10 bangsa jin. Ya, oleh karena itulah bangsa jin ada di dalam tubuhnya itu atau qarin. Ya, biasanya ini jin qarin ya biasanya. Kalau jin khadam tidak seperti itu. Ya, dia akan, jadi bagaimana caranya? Baca aja terus, ngaji terus. Dia nggak akan sang. Baca aja terus. Ya, kita baca saja terus. Lalu jangan sampai hati kita ini ada keraguan ya, dengan kebesaran mukjizat Al-Quran ini. Baca aja terus. Jadi jangan ragu, jangan gentar dan sebagainya. Biasanya ini hanya menggertak saja. Jadi jin ini wah lebih fasih bacaannya, lebih paham, lebih ngerti. Ya, bacakan saja. Jadi kita niatkan, kita hanya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita hanya berserah diri, bertawakal pada Allah Ta'ala. Ya, karena la haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Ya, melainkan hanya pertolongan Allah Ta'ala. Jadi baca saja terus. Kita baca lagi. Ya, biasanya ini ada gangguan-gangguan secara psikisnya. Lebih baik sadarin aja. Ya, biasanya ini psikis dalam dirinya yang ada masalah. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah benar ada orang yang disembunyikan
kemudian dibawa ke alam jin. Kalau benar apakah rohnya atau memang dengan fisiknya? Ya ini nafasnya ya, ini nafasnya. Jadi jiwanya. Kalau kita membaca kitab Ar-Ruh ya yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa ini ada namanya sukma manusia atau nafas jiwa ini bisa tersandra ya dengan bangsa jin. Ya ini biasanya orang-orang yang melakukan ilmu-ilmu kekuatan paranormal ya, jin bersekutu dengan jin khodam, ya biasanya nafasnya ini akan tersandra, atau nafasnya ini kalau kata bahasa Jawanya rogo sukmo ya, rogo sukmo. Jadi nafasnya ini ngawang gitu. Kalau ruh ini hanya ruh ini ada genggaman di tangan Allah Ta'ala. Ya, tapi ini nafas atau jiwa di dalam diri kita atau sisi dari manusia itu sendiri. Ya, itu ada. Ya. Bagaimana cara mengembalikannya? Bangunin aja. Bangunin aja. Ya, biasanya dia tidur nggak sadar-sadar, bangunin aja. Kita bangunkan atau kita kejutan dengan alat-alat. Ya, dengan listrik, bioelektrik kita kejutin aja biar dia sadar. Ya, biar dia sadar, terus kita panggil saja namanya atau kita azankan, ya, atau kita membaca Al-Baqarah, aina ma takunu ya'ti bikullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Agar Allah mengembalikan, menghimpun kembali, Allah panggil kembali. Ya, baca Al-Baqarah 148 ya. Aina ma takunu ya'ti bikullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Minta pada Allah Ta'ala agar dikembalikan lagi sukmanya, kembalikan lagi jiwanya, atau membaca surat Al-Fajr 3 ayat terakhir ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya baca itu, irji'i ila rabbika radiyallahu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya baca itu 3 ayat terakhir surat Al-Fajr, kita niatkan agar dikembalikan nafasnya, jiwanya menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Lalu sebut namanya agar kembali sukmanya atau kembali nafasnya. Ini biasanya dicuri dengan perantara khodam dari sihir itu sendiri. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana cara sederhana untuk mendiagnosa gangguan jin? Iya, cara mendiagnosa ya silakan sekarang bisa diamalkan. Silakan tangan para kanca semua atau sahabat Facebook, satu di dada, satu di perut. So, silakan praktekkan. Kita diagnosa. Kakinya bisa diselonjorin, ya. Kakinya diselonjorin, ya. Bisa satu di dada, satu di perut, ya. Lalu kita sambil usap-usap, kita baca Fatihah. Diusap-usap, digosok-gosok. Kita gosok-gosok, kita baca Fatihah. Kalau ada kerasa kakinya bergetar, ya, terus kerasa mual, kerasa pusing, berat, pening, ya maka itu adalah ada gangguan, ada penyakit dalam tubuh kita. Ya. Itu saja. Jadi bisa melakukan dengan ruqyah mandiri. Ya, kita usap, kita tekan, bisa area dada, area perut atau ubun-ubun dan sebagainya. Ini kita bisa diagnosa. Ya, silakan ubun-ubun ya, di ubun-ubun di sini kita tekan, atau di dada ulu hati kita tekan, ya, atau di dada dan di perut kita gosok-gosok, kita baca saja Al-Fatihah. Kalau kerasa mual, kerasa enek, kerasa berat, panas, ya itu berarti ada gangguan. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, minta disebutkan telepon yang bisa dihubungi konsultasi. Ya, yang ingin konsultasi secara pribadi atau ingin dilakukan ruqyah, silakan bisa dicatat WhatsApp saya 0857 593 85849. Silakan para kanca atau sahabat Facebook yang ingin konsultasi atau ingin diruqyah bisa di WhatsApp saja di 0857 593 85849. Itu nomor WhatsApp ya. Saya apakah benar ada jin yang mengganggu rahim sehingga jadi susah menyala? Iya, benar, karena jin itu akan memakan rahim ya, memakan rahimnya, dia menyimpan buhul sihirnya di area perut ya, area perut dan di rahimnya, makanya sulit punya keturunan ya. Terus kerasa tuh di perut kayak bunyi kayak ada air yang gelembung kayak ada air yang ngalir. Nah, silakan aja. Ini banyak sekali para akhwat yang belum punya keturunan tapi perut kerasa kayak begah, sering headnya tidak teratur. 3 minggu ya, atau 5 minggu, 5 pekan atau 6 pekan atau 2 pekan, telat bulan ya, telat bulan, tetapi dicek negatif ya, tapi perut kerasa seperti ada yang ngalir-ngalir ya,
Ini salah satu dari ciri dari gangguan jin itu sendiri, karena jin isak atau jin pencinta ini biasanya memakan rahim, ya, memakan rahim. Makanya lakukan terapi ruqyah syariah, atau dengan kita coba saja kita usapkan sambil balur minyak zaitun, ya, minyak zaitun, tekan area rahimnya kerasa sakit atau perutnya, kita baca aja Fatihah, ya, Al-Fatihah, lalu kita tambahkan surat Al-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus kita usap-usap, kok kerasa mual, kayak kerasa mau begah gitu ya, tinggal kita muntahkan saja. Ini biasanya buhulnya ini akan memakan rahimnya di area perut. Juga ada masalah pada pencernaan, area pada kemaluan dan sebagainya, ya. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz, adakah ciri-ciri ibu hamil yang diganggu oleh jin? Iya, ciri-cirinya tadi ya sering mimpi buruk ya, mimpi-mimpi yang aneh-aneh ya gitu ya. Terus kandungannya kok tiba-tiba kempes ya. Tiba-tiba nanti gede lagi, tiba-tiba kempes sendiri ya. Terus emosi ya, suka kerasa berat di punduk ya. Terus emosi kepada suami, rasa curiga dan lain sebagainya ya. Terus kesurupan, senantiasa kesurupan, kerasa mual, sering senantiasa muntah dan sebagainya ya. Kalau memang ini di luar dari perkara-perkara medis ya, ini adalah ciri-ciri dari gangguan itu sendiri ya. Maka oleh karena itu senantiasa diruqyah ya, senantiasa diruqyah, lakukan doa perlindungan ya. Jadi habis sholat doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kita meminta perlindungan pada Allah Ta'ala agar terhindar dari setiap keburukan makhluk ya. Jadi habis sholat lakukan ruqyah mandiri ya, atau kita tiupkan ke segelas air, perbanyak istighfar. Kalau orang hamil ini perbanyak istighfar ya, karena ini rentan sekali dimasuki oleh bangsa jin, karena lemahnya emosi ya, emosinya sedang lemah, tidak teratur, sehingga ini ada kemanfaatan bangsa jin untuk masuk melalui nafasnya seorang ibu yang sedang hamil, karena emosinya sedang tidak stabil. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz, Mangga. bagaimana cara yang tepat untuk meruqyah dan bagaimana membuat Gimana? air ruqyah? Iya, tadi ya cara yang tepat yang sangat mudah, kita siapkan saja air ya, terutama untuk kasus ini ya, untuk kasus jin pencinta ya, atau dicintai bangsa jin atau sedang merasa dizinahi oleh bangsa jin. Jadi kita baca saja Al-Fatihah. Al-Fatihah kita tiupkan ke air, lalu kita membaca ayat kursi ya, lalu kita membaca surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98, lalu baca surat Yasin ayat 9. Kita niatkan untuk pembentengan ya. Lalu kita membaca Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kita tiupkan ya ke air. Ini bisa kita untuk minum dan bisa kita untuk mandi. Lalu kita minta pada Allah Ta'ala ya, agar tubuh kita ini Allah haramkan dihinggapi atau dijama oleh bangsa jin dan sebagainya ya. Lalu kita minta agar tubuh ini dibersihkan dari setiap gangguan-gangguan jin maupun sihir. Dan ini lakukan rutin ya. Kita lakukan rutin ya, untuk sebagai pembentengan perlindungan diri kita dari gangguan jin maupun syaitan. Wallahu a'lam. Itu pertanyaan dengan ruqyah dengan air ya Ustaz ya? Iya, dengan air. Nah, ini ada pertanyaan, kalau dengan daun bidari itu bagaimana caranya Ustaz? Iya, sama saja ya. Kalau ulama mengatakan yaitu ambil 7 helai ya, kita tumbuk ya. Kita tumbuk lalu bisa kita untuk larutkan di minuman atau kita untuk mandi. Ya, ini tajribah ulama. Ya, tajribah ulama untuk mengambil dari keberkahan dari daun bidara, khasiat dari daun bidara itu sendiri. Jadi kita ambil 7 helai maupun bilangan jin. Bisa untuk mandi ya maupun minum. Tapi kita lihat dulu sebab-sebab hisinya. Apakah manfaat untuk tubuh atau berbahaya untuk tubuh? Ya, karena tidak semua kita mengeneralisir bahwa ini baik. Ya, tapi kalau sesuatu yang disunatkan seperti madu, zaitun, habatus sauda, ini sunat. Kalau bidara itu bukan sunnah ya. Bidara itu tajribah dari ulama. Ingat sekali lagi, bidara itu adalah tajribah, bukan sunnat. Jadi bidara itu menurut ulama bisa untuk mengatasi sihir, ya, gangguan jin dan sebagainya. Tetapi kalau kita menggunakan khasiat-khasiat seperti yang sudah ada di dalam nas-nas, baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, yakni tentang keberkahan madu, tentang zamzam, tentang zaitun, ya, ini bermanfaat sekali untuk tubuh kita. Ya,
Jadi nggak harus bidara juga gitu ya. Kenapa harus bidara? Kenapa tidak gunakan madu? Kenapa tidak menggunakan zamzam? Ya itu ada nasnya, ada dalilnya. Kenapa tidak menggunakan kurma ajwa? Ya ini benar. Kalau bidara itu hasil tajribah, qaul, pendapat dari ulama atau eksperimen dari ulama dalam mengatasi gangguan jin dan sihir. Apakah boleh? Boleh. Ya, tetapi lebih baik kita lihat dulu secara hisi apakah benar-benar manfaat untuk tubuh. Ya, karena secara ilmiah daun bidara itu fungsinya untuk analgesik. Ya, analgesik itu untuk obat anti nyeri. Juga bisa untuk peradangan, dan bidara itu juga untuk membersihkan darah dan untuk menstabilkan kadar gula. Tetapi juga kita lihat apakah di dalam tubuh kita ini bisa untuk itu atau tidak. Ya, tetapi mari kita kembalikan lagi dengan asbab-asbab yang lainnya. Ya, karena pengobatan itu bisa melalui asbab ilahiyah, ya, yaitu yang ternukil dalam nas atau tauqifiyah, maupun yang secara hisiyah, secara ilmiah. Ya, karena pengobatan silakan kita berobat dengan metode-metode, ya, baik secara melalui timur maupun metode barat, silakan saja selama tidak mengandung unsur syirik dan itu bisa manfaat untuk tubuh kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Baik, silakan Pak Kance yang ingin bertanya, tetapi pertanyaannya yang jelas dan spesifik ya. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan? Anak saya nggak bisa berhenti, gimana ini? Berhenti apa? Nangis. Nangis atau hiperaktif atau bagaimana? Ini tidak disebutkan. Mungkin sinyalnya kali terputus ya. Mungkin itu yang Mungkin hiperaktif kali ya. hiperaktif dan tidak bisa berhenti menangis nih, Ustaz, bagaimana? Iya, yang pertama ridho dulu. Jadi para kanca sahabat Facebook, kalau memiliki anak bandel ya atau anak susah diatur, yang pertama kita ridho itu anak kita. Itu dulu saja. Jangan dulu ada asumsi A, B, C, D dan sebagainya. Tapi kita ridho, ya Allah ini anak saya. Karena ingat bahwa anak itu adalah cerminan dari akhlak kedua orang tuanya. Ya. Anak itu cerminan akhlak dari orang tuanya loh. Makanya anak berbicara kasar, anak seperti, ingat itu siapa tahu ada cerminan dari akhlak kita. Makanya anak kita menampakkan berdasarkan akhlak yang kita didik untuk anak kita. Ridho dulu saja. Kita ridho, maka insya Allah dengan keriduan kita bahwa ini anak kita, ya, dengan cara-cara yang santuy gitu, dengan cara-cara yang adab, yang akhlak, yang insya Allah kita akan tularkan akhlak kita ini untuk anak kita. Maka anak itu adalah cerminan, sekali lagi anak itu adalah cerminan dari akhlak kedua orang tuanya. Lalu bagaimana cara menghentikan itu? Ridho dulu deh, ridho, banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak bertobat deh. Setelah kita bertobat, lalu ada tiga apa maksudnya tiga kondisi yang baik untuk mendoakan anak. Kondisi yang pertama pada saat anak sedang berkeringat, kondisi kedua pada saat anak sedang menangis dan sedang marah, kondisi ketiga pada saat anak sedang tertidur. Nah, ini tiga kondisi saat kita mendoakan anak yang terbaik. Yang pertama pada saat kondisi anak berkeringat, yang kedua pada saat kondisi anak sedang marah dan sedang nangis, dan yang ketiga pada saat anak sedang tertidur. Doakan dengan sebaik-baiknya doa. Wallahu a'lam. Itu pertanyaan yang terakhir. Ya. Masya Allah, sebentar sekali, nggak kerasa. Ya, insya Allah para kanca semua mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ingin konsultasi belum puas mungkin ya. Saya juga belum puas, kayaknya masih banyak pertanyaan nggak bisa kita jawab semua. Mungkin bisa dilanjut dengan WhatsApp aja ya. Secara pribadi silakan. Bisa WhatsApp saya di 0857 593 858 49. Sekali lagi saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa gangguan jin pencinta ini, yang pertama selain karena syahwat penyebabnya, yang kedua ada sihir dan hasad, yang ketiga ada trauma dan kesedihan yang mendalam. Artinya yuk banyak-banyak kita tazkiyah hati kita dari setiap syahwat. Ya, banyak-banyak kita mentazkiyah hati kita untuk bisa ridha, mengikhlaskan atas kesedihan kita di masa lalu. Yuk perbaiki keharmonisasian dalam rumah tangga. Jangan bikin celah setan ini dalam rumah tangga kita. Maka cintailah pasangan kita sebaik-baiknya, ridhoilah, maafkanlah. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Saya Raja Bibilah undur pamit. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.